ya. Itu wajah Kabupaten Mimika. Tetapi kita lihat di depannya ini semua bangunannya bagus-bagus ya. Tetapi di belakang-belakangnya kumuh kah tidak? Karena kumuh itu kita mau perbaiki itu. Makanya kita panggil warga yang ada di sekitar sini bahwa lorong yang kalian tinggal, tempat yang kalian tinggal itu pada saat ini kumuh, kita akan perbaiki itu. Memperbaiki saluran air supaya kalau hujan tidak kebanjiran. Memperbaiki saluran air agar nyamuk malaria tidak tumbuh berkembang, akhirnya pada saat musim hujan mendekati pergantian musim itu ada malaria dan demam berdarah. Betul tak? Yang perhatikan seperti itu adalah perempuan-perempuan, bukan bapak-bapak. Terbukti 5 tahun, 10 tahun sudah berjalan ini. Pernah ada tidak penyemprotan fogging di daerah itu? Ada kan tidak? Tidak ada, tahu, makanya malaria paling banyak, demam berdarah paling banyak. Karena apa? Masyarakatnya hidup dengan kumuh, kotor, ya. Itu akan menjadi tanggung jawab kita ke depan agar wajah Kabupaten Mimika ini bisa kembali bagus, masyarakatnya sejahtera dan bisa hidup lebih baik lagi ke depan dengan sehat tentunya, ya. Kalaupun kita hidup di lingkungan yang kotor, tentu penyakit akan hidup berkembang dengan masyarakat, ya. Semua masyarakat di sini harus hidup sehat karena itu perintah undang-undang, ya. Selama ini pemerintah sudah memberikan peraturan-peraturan itu, tetapi yang lalai siapa? Masyarakat atau pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah sudah lalai, berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Pemimpinnya yang salah, ya. Jadi kalau pemimpinnya yang salah sudah 10 tahun membuat kesalahan, berarti harus pilih yang baru, ya. Ketika kita memilih pemimpin yang baru, berarti kita membuka lembaran baru. Kan begitu? Kita buang itu lembaran lama, kita buang itu mantan, kita cari pasangan yang baru. Kan begitu, toh? Nah, kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti kita pilih yang sempurna. Allah tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan yang memenuhi dunia ini, bukan laki-laki, ya. Karena perempuan yang melahirkan, perempuan yang hamil, perempuan yang melahirkan, perempuan yang mendidik anak, dan perempuan yang membesarkan anak, yang mengantar anak ke jenjang pendidikan dan keberhasilan adalah perempuan. Maka itu pilih pasangan yang sempurna, ya. Karena Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, jadi semua ini orang beragama, toh? Semua orang beragama di dalam semua kitab suci yang ada di dalam agamanya itu menceritakan bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Maka pada tanggal 27 harus kita ke TPS dan memilih pasangan yang sempurna itu adalah MP3 nomor urut 2. Itu pasangan yang sempurna, ya. Kenapa Maximus harus pilih perempuan Papua? Karena Maximus pada umumnya dia menghargai suara perempuan, suara mama-mama. Yang kedua, Maximus ingin mengangkat harkat perempuan Papua di tanahnya sendiri. Karena perempuan di tanah Papua itu di nomor 2 kan. Betul kan tidak adik-adik perempuan ini? Betul. Betul tahu?
Maximus ingin mengangkat derajat kita orang Papua, maka dia memilih saya untuk menjadi wakil bupati, agar menjadi contoh buat perempuan-perempuan Papua, agar menjadi contoh untuk perempuan Papua untuk bisa lebih pintar, lebih sekolah lebih tinggi, dan bisa lebih maju daripada saya. 10-20 tahun akan ada perempuan Papua yang lebih pintar dari saya, ya. Ada perempuan Papua yang akan jadi bupati, gubernur. Sekarang saja kita lihat sudah ada wakil menteri orang perempuan, orang Papua. Bangga kah tidak? Kenal dia kah tidak? Tidak kenal, tapi kita bangga dia duduk di sana sebagai wakil menteri. Iya toh? Ketika kalian tidak kenal saya, kalian bangga memilih saya menjadi wakil bupati, karena itu menjadi kebanggaan dari perempuan-perempuan Papua dan perempuan pada umumnya, bahwa perempuan juga bisa memimpin, menjadi penentu di Kabupaten Mimika. Kita punya kursi ada 23 di DPRD Kabupaten Mimika. Pemenang pertama untuk Partai Golkar, pemenang kedua itu Partai PKB, pemenang ketiga itu PDIP. Jumlah partai yang mendukung kita itu ada 7. 4 di antara partai itu adalah Partai Senayan, yang ada di Senayan. Partai Nasional berjumlah 10 partai, 4 di antaranya itu ada di Senayan, mendapat kursi di DPR RI, ya. Jadi ketika MP3 jadi program nasional yang ada di kementerian, saya turunkan untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Minggu depan saya mendapat 2 program dari Komisi 9, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Siapa mau ikut dengan saya yang dapat program itu, siap, saya akan undang dan kita ketemu dengan orang kementerian, ya. Minggu depan saya kasih turun program ini untuk kalian semua, supaya kalian tahu bahwa calon yang kalian pilih ini punya link langsung dengan Jakarta, punya link langsung dengan kementerian. Kita tidak janji, tapi kita buktikan apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Jadi tidak salah kalian ada di jalur poros tengah ini, karena kita tidak punya beban masa lalu dengan hukum, ya. Ketika orang punya beban dengan masa lalu, ketika dia duduk, dia akan berpikir tentang masalah hukumnya. Dia tidak akan pikir bagaimana membangun masyarakat. Dia tidak pernah berpikir bagaimana membangun Kabupaten Mimika ini dengan baik. Tetapi kalau orang yang jalan dengan tidak punya beban untuk masyarakat, beban masa lalu, semata-mata pikirannya ingin membantu masyarakat dan mengubah wajah Kabupaten Mimika ini lebih baik. Dan kita ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk membuat satu perubahan di Kabupaten Mimika. Kenapa itu harus kita buat satu perubahan di Kabupaten Mimika? Mimika adalah salah satu kabupaten yang berpenduduk DPT-nya terbesar di Papua Tengah. Timika DPT-nya nomor 1, Nabire nomor 2. Berarti kita bisa membuat kabupaten ini menjadi percontohan untuk Provinsi Papua Tengah dan juga provinsi-provinsi yang ada di khususnya di Pulau Papua. Karena apa? Karena kita punya Freeport, kita punya dana otonomi khusus, kita punya APBD terlalu besar. Dan setengah dari APBD itu kita akan berikan itu kepada kepentingan rakyat. Kita akan membantu UMKM untuk menguatkan ekonominya. Kita akan berikan beasiswa untuk anak-anak kita walaupun ada dana otsus untuk diberikan kepada anak-anak kita orang Papua, ada juga beasiswa untuk masyarakat umumnya, terutama masyarakat yang labeti, lahir besar Timika, tentu dengan prestasi-prestasi yang ada.
kita akan berikan itu untuk semua masyarakat, karena itu perintah undang-undang yang harus kita lakukan. Bukan kata saya, tetapi kata undang-undang yang harus kami lakukan buat masyarakat. Selama ini ada, tetapi kurang diperhatikan. Ada masyarakat yang termarginalkan, tidak diperhatikan. Ada yang menerima karena orang dekat bupati, tim sukses, dan komunitas kelompok-kelompok tertentu yang diberikan untuk mereka. Akhirnya yang punya hak jadi penonton, ya, yang punya hak menjadi penonton. Sekarang hari ini tanggal 27 orang Papua tidak bisa jadi penonton karena kami berdua adalah manusia Papua yang mempunyai hak kesulungan yang sama. Tadi Pak Pendeta bilang hak kesulungan yang selama ini orang Papua minta. Ketika kami tidak dipilih oleh orang Papua lagi, undang-undang otonomi khusus selesai karena Jakarta sudah berikan, tetapi orang Papua tidak menghargai undang-undang otonomi khusus. Ingat itu baik-baik. Perempuan punya hak cuma 30%. Ya, perempuan punya kesempatan itu di segala bidang itu cuma 30%. Apalagi kalau kita duduk di DPR, kursinya 10-3 suara perempuan. Ya, di DPR kabupaten, di DPR provinsi, di DPR RI cuma 30% suara perempuan. DPR RI Papua Tengah itu cuma 3 kursi. Suara perempuan berapa? 1. Tidak ada banyak itu suara perempuan, cuma 1. Ketika kita salah memilih, bukan memilih perempuan, selesai suara perempuan, selesai apa yang diinginkan oleh perempuan itu tamat. Tidak ada kesempatan lagi buat perempuan-perempuan. Oleh karena itu malam ini saya mengajak perempuan-perempuan untuk memilih perempuan di tanggal 27. Karena saya lihat ini semua perempuan-perempuan banyak, jadi perempuan pilih perempuan. Karena perempuan yang lebih tahu apa yang akan kita lakukan. Perempuan lebih memerhatikan sampai hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga. Dia akan memperhatikan juga hal-hal yang kecil yang ada di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, kenapa kita buat di sini? Karena kita tahu perempuan ini masuk keluar lorong, melihat itu tempat-tempat kumuh yang ada di Kabupaten Mimika, dan terbesar itu ada di Koprapoka. Di Gorong-Gorong saya dapat kabar ada anak yang kena stunting, ada anak bayi yang kena stunting. Siapa yang ada di Gorong-Gorong ini? Benarkah tidak informasi ini? Ada anak-anak yang stunting di sini. Tahukah tidak stunting? Gizi buruk kronis, tahu? Ada di Gorong-Gorong gitu. Jangan tipu-tipu saya tahu. Ya, karena di SP3 saja ada 8 anak yang kena gizi buruk kronis. Ya, supaya ibu-ibu tahu Satgas Penanggulangan Stunting itu ada di Timika. Kenapa dibentuk itu? Ya, karena tingkat kronis di Kabupaten Mimika ini sudah melebihi ambang batas nasional. Angka nasional itu 21%, angka Timika itu 24%. Berarti angka stunting Kabupaten Mimika itu tinggi. Yang paling banyak itu kita punya orang-orang Papua yang kena. Karena apa? Miskin. Karena apa? Kurangnya gizi. Lingkungan yang mereka tinggal itu kotor, banyak nyamuk, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Penyemprotan tidak pernah diperhatikan. Saat-saat pergantian musim itu harus ada penyemprotan fogging di masyarakat, terutama di daerah-daerah kumuh. Oleh karena itu, ke depan kita akan memperbaiki daerah-daerah itu. Kita akan memperbaiki daerah-daerah di mana anak-anaknya terkena gizi buruk kronis. Data sudah ada, tinggal actionnya saja.
bapak dan mama-mama ini ketika tanggal 26 memilih kita akan lakukan itu untuk bagaimana masyarakat bisa hidup sehat, untuk bagaimana anak-anak bisa bangkit berdiri, pergi ke sekolah, menikmati masa kecilnya. Karena masa emas anak itu dari 0 sampai 7 tahun. Sudah itu dia sudah remaja, mama-mama sudah bisa sama-sama dengan dia, apalagi kalau sudah pergi kuliah. Ya, kita ingin agar penyakit itu selesai di posyandu, karena posyandu itu pertolongan pertama untuk anak-anak kita. Kita mau supaya sampai di situ, jangan dirujuk lagi ke puskesmas, jangan dirujuk lagi ke rumah sakit. Walaupun kita ingin membangun rumah sakit internasional yang ada di Kabupaten Mimika, tetapi kita mau kita buat anak-anak ini hidup sehat. Kita menikmati hidup, jangan sampai kita menikmati rumah sakit yang dengan alatnya yang bagus, tetapi judulnya kita masuk ke rumah sakit itu dalam keadaan sakit. Kita mau agar rumah sakit besar itu bisa melayani 7 kabupaten di atas dan 1 kabupaten tetangga yang ada di Provinsi Papua Selatan, yaitu Asmat. Kita ingin membuat itu agar Timika menjadi pintu masuk Papua Tengah itu ada di Timika. Kalau dulu orang bilang masuk ke Papua itu lewat pintu masuknya lewat Sorong, kita buat pintu masuk Papua Tengah itu ada di Kabupaten Mimika. Mau lewat pelabuhan, kita akan bikin pelabuhan yang bagus sana di Potowaiburu sana. Kita akan bangun di sana itu pelabuhan kapal yang bagus. Kita punya bandara udara ini sudah bagus, dan kita akan menjadikan Timika ini sebagai kota yang seperti kota Sorong sebagai pintu masuk. Berarti kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitasnya, ya, seperti sekolah, rumah sakit, itu kita utamakan, ya. Kita akan sekolah-sekolah sekarang ini kan sekolah-sekolah gratisnya pakai uang sekolah, ya, tetapi kita akan gratiskan pakaian seragamnya, ya. Selama ini hanya uang sekolahnya, tetapi kita akan gratiskan pakaian seragamnya. Dan ke depan akan ada juga, kita ingin membangun SDM orang Papua, terutama dokter-dokter yang akan kita memberikan pendidikan yang baik agar menjadi dokter-dokter ahli. Kita akan bangun rumah sakit orang dengan gangguan jiwa. Belum ada rumah sakit gila di sini, ya. Ketika kita mau masuk legislatif, kita harus periksa kesehatan gangguan jiwa itu, kita harus periksa kembali ke Jayapura. Kita terbang lagi ke Jayapura untuk periksa lagi itu. Itu uang kah? Tidak. Itu memakan uang yang besar. Kalau kita pada selesai kita periksa, kita caleg, kita diterima sebagai anggota dewan. Kalau tidak, kita surugi lagi. Jadi kita ingin melengkapi sarana prasarana dari bidang kesehatan. Ada 900 lebih anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan di Kabupaten Mimika, ya. Supaya kita tahu bahwa dengan banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun, tetapi masih ada juga 900 anak tidak mendapatkan pendidikan, ya. Itu karena apa? Karena orang tua itu lagi-lagi tidak mampu membawa anak ini pergi ke sekolah, ya, tidak mampu lagi membeli seragam. Karena walaupun anak itu dia sekolah di sekolah gratis, tetapi seragamnya masih dibeli, ya. Saya ingat itu satu seragam sekolah untuk anak SMK itu 500 atau 600. Adakah anakku yang sekolah di sini SMK? Saya dengar itu ada sampai 500 apa 128 apa 200 ribu satu pasang baju. Itu yang membuat orang tua tidak mampu untuk membawa anaknya pergi ke sekolah, ya. Banyak kita punya anak-anak iPhone itu yang bisa pelem itu ada toh, banyak. Itu sebenarnya tugas dari dinas sosial untuk mendidik anak-anak kita, untuk membawa mereka
membina mereka, ya. Tetapi apa yang terjadi? Adakah yang seperti itu dilakukan? Oleh karena itu pemerintahan ini akan kita perbaiki semua tata pemerintahan dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih baik kepada masyarakatnya, ya. Kita menempatkan orang-orang sesuai dengan bidangnya, bidang ilmunya masing-masing. Ada 200 lebih orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan golongan dan bidangnya masing-masing. Akhirnya pelayanan kepada masyarakat terbengkalai. Yang korban siapa? Masyarakat. Makanya jangan pilih mantan, pilih yang baru agar bisa sama-sama kita memajukan Kabupaten Mimika. Kita membuat satu perubahan yang besar di Kabupaten Mimika, ya. Kita pilih saja orang yang betul-betul sempurna menurut Allah, ada laki-laki dan ada perempuan, ya. Kita sama-sama berjuang agar bisa memenangkan pertarungan ini, dan kita sama-sama berjuang bagaimana Kabupaten Mimika ini bisa kita sama-sama memajukan bersama-sama. Saya dengan Maximus ingin perubahan bersama-sama rakyat, kita menjalankan perubahan itu bersama masyarakat. Sudah?